Hey people, kita jumpa lagi di podcast Hais Media. Saya selalu punya satu patokan bahwa seorang leader yang bertumbuh dan sukses itu selalu punya basis atau pilar. Dan menurut saya sangat suka sekali dan mengidolakan dan menjalankan itu adalah ajaran dari pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yaitu bagaimana kita menjadikan role model. Kedua, bagaimana yang kita harus di dalam networking internal dan informal itu berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memotivasi karyawan kita, bahkan customer kita. Tiga ini menurut saya adalah pilar bagaimana seorang leader itu bertumbuh dan sukses. Hari ini saya menghadirkan seorang eksekutif yang saya kenal, dan eksekutif ini menurut dari pengamatan saya, tiga hal tadi itu sangat intens dijalankan. Jadi saya kepengin mengundang beliau untuk sharing di Hais Media. Satu lagi, hostnya adalah Pak Suwandi, ya, seorang yang profesional, ilmunya berbagi itu buat saya unik dan berkualitas. Seorang leader tugasnya adalah memberi. Bagaimana ilmunya diberikan kepada anak buah, bahkan kepada publik untuk diketahui dan dijadikan manfaat. Seorang pemimpin itu ketika mengalami nanti masa pensiun, jangan power syndrome, tapi tetap aktif untuk belajar dan belajar untuk memberi manfaat pada generasi muda. Meskipun masih aktif, tapi kami memohon untuk Pak Suwandi dan Pak William untuk berbagi untuk generasi muda. Kami undang Pak Suwandi untuk menjadi host kita. Juga Pak William sebagai narasumber yang moga-moga berjalan dengan manfaat yang luar biasa. Milikilah mimpi yang baik, milikilah mimpi, karena mimpi kan gratis Pak sebenarnya. Karena kalau sahabat itu selalu hadir membawa berkat. Jadi kita sudah mempunyai dua berkat. Tujuan saya kuliah beres untuk bisa kerja, tidak kembali ke masa sulit. Jadi saya melihat bahwa Indonesia ini sangat maju dan tidak bisa dipatahkan. Masalahnya hari ini, kadang-kadang si Budi tidak berdaya, Pak. Ini bercanda nih Pak William. Ini kita dari tadi serius terus karena kita... Hai people, selamat datang kembali di Hais Media. Tentunya di pagi hari yang indah ini, di semangat pagi buat Hais people semuanya, saya kedatangan sahabat saya. Yang tentunya saya dan sahabat saya ini sama-sama di industri yang sama. Kita di industri perusahaan pembiayaan atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai leasing. Nah, Hais people, saya ingin langsung perkenalkan sahabat saya, Pak William. Kenapa saya katakan Pak William ini adalah sahabat saya? Karena sahabat itu selalu hadir membawa berkat. Nah, pada hari ini, Pak William dengan saya akan berbagi berkat. Tapi berkatnya lebih banyak dari Pak William Francis. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Suwandi. Semangat Apa pagi, kabar ya. Pak? Baik-baik sekali. Pak William, kita ini sudah saling kenal. Ya Pak. Tapi setelah saya mengenal Anda ini sebagai seorang sosok yang buat saya ini selalu menginspirasi saya. Saya tidak pernah ngelihat Pak William ini posisinya muram, mukanya tidak senyum, selalu senyum. Jadi saya nggak tahu kapan Pak William ini sedang dalam keadaan yang mungkin lagi berduka, dalam keadaan ekonominya yang sedang hari ini mungkin industri kita
bermasalah, tapi saya nggak melihat Bapak punya masalah. Tapi sebelum ke sana, Pak, sebelum saya tanya, saya ingin bertanya sedikit tentang latar belakang Pak William ini sendiri. Siapa? Ya, latar belakang misalnya Bapak bisa menceritakan lebih dalam, Bapak boleh berbagi cerita dari masa kecil sampai sekarang, tapi jangan terlalu panjang, Pak. Minimal yang penting-pentingnya aja. Baik, Pak. Baik, makasih Pak Suwandi. Teman-teman Hayes Media, nama saya William, temannya Pak Suwandi, sekarang di industri pembiayaan juga gitu ya. Saya kalau cerita dari kecil Pak Suwandi, mungkin saya lahir kecil di kota atau di desa kecil Pak, dekat Karawang Pak. Oh, Karawang, Jawa Barat gitu ya. Saya berasal dari keluarga mungkin menengah ke bawah lah Pak, gitu ya. Jadi memang di Karawang itu kota besar, tapi rumah papa mama saya itu di pinggiran Karawang lah Pak. Sekitar 30-40 menit dari kota Karawang sebenarnya. Cuman kalau teman-teman nanya, dari mana Will? Dari Karawang. Karena kalau kampungnya orang nggak tahu Pak. Yeah. Nah terus saya kecil di kota tersebut, di kota Karawang tersebut, mengenyam sekolah SD, SMP, SMA di Karawang Pak. Oke. Singkat cerita, kalau kita bicara tentang masa lalu Pak, ada masa-masa krusial buat saya karena ekonominya nggak terlalu baik. Papa mama ini pada saat saya mau kuliah, menyatakan saya pengen kuliah, papa saya cuma bilang kalau nggak kuliah di negeri nggak bisa kuliah, duitnya nggak ada. Nah di SMA itu berusaha lah Pak, nggak dengan keterbatasan uang nggak bisa ikutan les, nggak bisa ikutan ekstrakurikuler yang ada biayanya, ya udah belajar sendiri aja. Teman-teman saya waktu di Karawang, Pak, zaman itu lagi ngetop-ngetopnya ke Bandung. Oke. Karena Karawang itu secara geografis lebih dekat ke Bandung, walaupun belum ada jalan tol Cipularang seperti sekarang. Ya, tapi ke Bandung lebih dekat lah. Nah, akhirnya saya bercita-cita masuk ke Bandung ini ada dua pilihan sekolah yang menurut saya itu baik lah. Ada ITB, ada Unpad. Oke. Dari kecil saya ditanamkan bahwa kalau bisa nyari kerja atau nyari kuliah itu yang gampang kerjanya. Karena kalau udah kuliah nggak bisa kerja juga susah juga. Dikasih informasi. Zaman dulu internet jarang ada lah Pak di kampung gitu. Jadi nggak tahu informasinya apa, belajar dari informasi yang sekitar aja, kakak kelas. Teman-teman dulu banyak masuk hukum, Pak. Oke. Hukum. Tapi papa saya bilang, kayaknya kalau hukum udah kebanyakan, mending lu jadi ahli komputer aja katanya. Ahli komputer? Di kampung saya nggak ada komputer, ahli komputer gimana? Ya udah akhirnya belajar coba Pak. Ikutan les lah, les komputer, tapi lesnya bukan les di lembaga les bukan Pak. Ada orang yang ngajarin lah dan harganya juga harga saudara lah, harga teman lah gitu Pak. Nah itu belajar, kemudian ikut ujian lah. Dulu namanya mungkin UMPTN kalau zaman saya Pak. Habis masuk negeri, sebenarnya pengennya masuk ITB. Tapi begitu ngetes, ada satu namanya tryout Pak, zaman dulu kita ngetes gratis dari sekolah SMA, rasanya passing grade-nya nggak nyampe. Jadi saya bilang sama papa saya, kalau saya berjudi ambil ini komputer, kayaknya pasti gagal. Buang-buang uang aja. Karena kalau saya gagal, nggak bisa kuliah, saya nggak mau. Boleh nggak saya ganti, saya bilang, teknik sipil. Kalau teknik sipil kayaknya bisa lulus, passing grade-nya lewat nih. Ya udah lu ganti aja teknik sipil. Karena dulu sama almarhum papa saya sering ngobrol, singkat cerita UMPTN, pilihlah Pak teknik sipil. ITB pilihan pertama. Passing grade kedua, saya pilihnya yang paling bawah lah, supaya kalau misalnya meleset angkanya Pak, ya masih diterima lah gitu di bawah. Pilihan keduanya saya ambil Undip di Penogoro, karena passing grade selisihnya jauh. Zaman dulu pengumuman UMPTN menggunakan koran Pikiran Rakyat Pak, zaman saya Pak. Pikiran Rakyat, nggak ada internet, ya akhir cerita ya lulus tapi teknik sipil ITB. Undip di Semarang. Saya cerita ke mama saya masih, waktu itu masih ada, belum meninggal. Mama saya bilang, nggak boleh jauh-jauh. Pokoknya mama nggak setuju kalau kuliah ke Semarang. Lu cari yang di Bandung paling jauh. Saya bilang papa saya, di meja makan bertiga begitu, udah kasihan dia kalau nggak kuliah. Nah terus saya udah nangis-nangis tuh, kalau nggak boleh berarti saya nggak kuliah Pak. SMA aja gitu. Ada teman sekolah saya, teman SMA saya datang ke rumah. Dia happy lah, bercerita bahwa lu lulus tuh ya gini. Tapi sebelum saya nggak bisa ke Semarang. Ada tuh Unpad buka D3 Pak.
Teknik informatika, negeri juga, bayarnya juga kayak negeri. Ya udah saya naik bis lagi ke Bandung besoknya, ujian lagi Pak D3. Untungnya diterima, pulang 3 hari kemudian saya pulang ke Karawang. Saya bilang mama saya, ada pilihan 2 nih, ada S1-nya Undip, Teknik Sipil, ada D3, Teknik Informatika. Pilih mana? Mama saya langsung bilang, pokoknya saya ke Bandung. Singkat cerita, D3-nya lulus, karena dapat informasi, boleh Pak ikut extension S1. Unpad buka. Oke. Saya ikut lagi Pak. Tapi sayangnya di tengah jalan saya kuliah itu mama saya meninggal, papa saya juga meninggal. Oh. Dua-duanya sakit. Mama saya duluan meninggal, cancer. Nggak lama, selisih 3 tahun, papa saya meninggal serangan jantung. Jadi pas lagi kuliah, Pak. Oke. Nah, S1 itu galau, karena uang papa mama udah nggak ada. Akhirnya saya sambil kerja. Jadi, S1 Unpad itu kuliahnya boleh sore. Jadi pagi saya kerja, Pak. Kerja di Padalarang, ada pabrik, Pak. Jadi orang IT. Oke. Jadi orang IT. Jadi kerja. Akhirnya masuk Unpad S1, Pak. Oke. 2 tahun kuliah, 3 tahunnya kerja. Jadi, ya sambil kerja, ya kuliah sore, Pak. Singkat cerita, dari sejak SMA Bapak banyak sekali mengalami situasi-situasi yang Iya, tentunya tidak kondusif buat Bapak, Tidak tapi favorable, Bapak melewati masa-masa itu. Dan akhirnya pun sukses dengan segala macam usaha-usaha Bapak. Tips apa yang Bapak bisa sharing kepada Hays people di sini bahwa perjuangan Bapak itu sampai dengan Bapak bisa dapat S1, tipsnya apa? Waktu itu karena banyak pengalaman hidupnya cukup, ya saya bilang cukup pahit lah, Pak. Susah makan, susah jajan. Nah, kalau pahit kita minum dulu, Pak. Ya siap. Ini ada minum nih, Hays Media nih. Kita minum dulu. Kalau kita bicara pahit, minum dulu. Biar ada manisnya. Nanti kalau nggak, kita dengerin manisnya setelah kita minum ya. Jadi, waktu itu saya putuskan pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lulus S1 supaya bisa kerja. Jadi kalau mau sharing sekarang untuk teman-teman di Hays Media, kalau saya waktu itu pikirnya tujuan saya kuliah, beres, untuk bisa kerja, tidak kembali ke masa sulit. Jadi cuma saya punya goals yang namanya lulus kuliah. Jadi apapun yang terjadi di situ, pelajarannya susah, dosennya galak, ada segala macam challenge gitu ya Pak, tantangan, saya tabrak aja. Yang penting S1 saya lulus. Jadi sangat challenging ya Pak ya. Kalau saya bilang hidup manusia itu tidak ada tantangan. Iya. Challenging. Bukan challenge dikejar anjing ya. Tapi challenging benar tantangan yang Pak William lewati nih ya. Iya. saya kagum. Saya baru pertama kali dengar cerita ini dan luar biasa bahwa Bapak melewati masa itu karena Bapak mengatakan bahwa harus melewati masa-masa itu di tengah-tengah bahwa memang mungkin ada kesulitan harus dilampaui. Iya. Ya kan? Itu satu poin yang saya anggap poin pertama yang Bapak memang punya cita-cita yang Bapak harus dapatkan, yaitu lulus dan bisa bekerja. Betul. Nah, sekarang Bapak sudah sukses. Tapi sebelum ke sana, saya juga ada studi nih tentang Bapak. Siapa? Saya lihat Bapak hari ini ganteng, bodinya slim. Ini bukan lagi body shaming. Tapi saya juga dengar Bapak ini dulu punya berat badan yang cukup Iya, Pak. overweight ya. Betul, Pak. Nah, terus ini nggak tahu tantangan Bapak yang next-nya nih terhadap bagaimana keep your body shape, Iya, Pak. atau seperti apa Bapak bisa menurunkan. Mungkin bisa cerita sedikit nih. Dulu Bapak sangat katanya overweight. Beratnya berapa sih dulu? Iya, dulu saya punya berat badan 102, Pak. 1 kuintal lebih. 1 kuintal lebih, betul. 2 kilo. Kalau 110, 1 kuintal 1 ounce tuh. Ya, Tapi ini nggak sampai 110 ini 1 ya. kuintal, 2 kilo. Okay. Jadi kalau tadi Pak, saya cerita tentang orang tua saya meninggal itu dengan adanya sakit tadi Pak, cancer dengan serangan jantung gitu ya. Saya setelah menikah singkat cerita kerja, suka makan. Karena saya bisa menikmati apa yang waktu dulu saya muda nggak bisa saya nikmati Pak. Oke. Saya paling senang dulu makan KFC Pak. Oke. Paling senang Pak. Karena waktu ke muda, KFC itu nggak kebeli Pak. Jadi ceritanya balas dendam. Ceritanya balas dendam lah. Okay. Nah, singkat cerita menikmati makan,
2016, 2017, 102 lah Pak. Tinggi saya cuma 174 Pak. 102 itu besar sekali Pak. Iya. Ada satu masa Pak, di mana karena saya kerja itu di perkantoran gedungnya Geraha Mandiri gitu Pak ya. Itu kami berkantor di lantai 4, lantai 3A lah kalau di lift itu. Liftnya penuh Pak. Tapi meeting itu harus segera dimulai dan saya harus ada di meeting itu. Akhirnya saya memutuskan untuk naik tangga darurat Pak. Karena harus Ini segera udah bekerja di tempat yang sekarang nih? Iya, di Mandiri Finance. Mandiri Tunas Mandiri Finance. Tunas Oh, Bapak Finance. sekarang bekerja di Mandiri Tunas Ya, Finance. sekarang saya Jadi, bekerja di MTF, Pak. sejak tahun berapa tuh, Pak? Saya bekerja 2010, Pak, di MTF, Pak. Di MTF. Ya, Nah, jadi- dari kuliah sebelum sampai 2010? Baik, jadi kalau balik mundur dulu, Pak. Saya pertama kali kerja tadi di pabrik, Pak. Yang tadi itu sambil kuliah. Sambil kuliah. Setelah papa saya meninggal, papa saya itu punya mewariskan usaha wartel, Pak, zaman dulu, Pak. Oke. Warung telepon. Jadi saya sempat pulang dulu ke kampung untuk urusin wartel, 4 bulan, bangkrut karena ada Asia sama Flexi. Zaman Oke. dulu saya pindah kerja ke Global TV, Pak. Oke. Global TV sekarang cukup terkenal, GTV. Kalau dulu waktu saya pertama kali masuk 2004-2005 belum terkenal karena cuma nayangin MTV. Oke. Saya di sana jadi IT lagi, jadi IT staff lagi 5 tahun, Pak. Oke. Sampai 2010 Gabung ke MTF. gabung ke MTF. Ah, Ya, oke. gabung ke Nyambung MTF. Saya berarti nyambung ke ceritanya. MTF. Di MTF ini ya nanti saya akan cerita apabila ada waktunya. MTF ini tadi karena cerita tentang berat badan, saya gede lah Pak badan saya. Makan apa yang saya mau makan, saya makan semua. Nasi Padang, KFC saya lagi itu sangat saya suka lah. Pas tadi naik tangga, di ruang meeting, ngapa? Kayak dadanya sesek. Karena lari-lari di tangga darurat, kayak mau mati beneran Pak. Nggak bisa nafas. Di situ saya mulai, setelah selesai meeting, saya pikir lama-lama saya bisa serangan jantung, bisa mati nih kalau misalkan saya terus begini. Pulang saya cerita sama istri saya, kayaknya nggak benar hidup saya. Mesti ada yang bantu diet gitu ya. Cari mulai Pak, olahraga Pak. Cari olahraga, ternyata menurut istri saya, coba aja ke gym. Mulai nge-gym Pak. Awal-awal Pak. Tapi ya tadi, untuk menurunkan berat badan ini, buat saya pribadi nggak urusan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Pak. Saya turun tuh mungkin 3 tahun, Pak, pelan-pelan. Ya, singkat cerita udah turun kadang mungkin 20, 21 kilo, Pak. Sekarang tinggal 78, 79 lah, Pak. Oke. Luar biasa ya perjuangan. Tadi kuliah, bagaimana Bapak harus berjuang sendiri, di mana orang tua Iya. membiayai, tapi di tengah jalan tentu ada musibah, membiayai diri sendiri. Terus pada saat bekerja, karena mungkin balas dendam, makan jadi besar badannya, Iya. terus ada sesuatu kejadian, Bapak kembali lagi punya tekad. Iya. Saya bilang tekad yang luar biasa. Iya. Tekad itu bukan nekat ya, tekad. Tapi tekad itu adalah keinginan untuk mencapai satu tujuan atau goal. Nah, Bapak sudah bisa bekerja, sudah bisa mempunyai karir. Satu lagi adalah terhadap diri sendiri. Berat badan yang berlebihan, Bapak berusaha turunkan. Saya lihat berhasil hari ini. Iya. Ini udah dua sharing yang luar biasa ya, sahabat-sahabat Haze Media nih. Ini kehadiran Pak William. Ya, kenapa saya selalu memanggil sahabat Haze Media, sahabat saya Pak William? Karena kalau sahabat itu selalu hadir membawa berkat. Jadi kita sudah mempunyai 2 berkat. Amin. 2 berkat. Satu, kita sudah mendengar perjuangan. Ternyata kalau orang mau punya perjuangan, tekadnya pasti tujuannya tercapai. Kedua, segala sesuatu nggak mudah. Pasti dimulai dengan sangat sulit, tapi tujuannya ada yang mau dicapai. Betul. Bapak sudah dapat. Betul. Nah, sekarang kita sedikit mau maju ke pekerjaan, Pak. Baik. Tolong dong ceritain karir Bapak. Pasti kan nggak langsung. Sekarang Bapak direktur yang saya tahu sebagai sahabat saya, tapi kan nggak langsung jadi direktur. Baik, Pak. Ya kan? Perjalanan Bapak di Mandiri Tunas itu dulu waktu masuk sebagai apa? Pasti nggak jauh-jauh dari IT lah. Ya. Ya kan? Bisa diceritakan, mungkin nanti biar bisa juga tips yang berikutnya di-sharingkan kepada sahabat Haze Media. Baik, Pak Suwandi. Jadi, saya cerita karir saya di Mandiri Tunas Finance ya, Pak. Di MTF gitu ya. Saya join di awal tahun 2010, Pak. Itu di mana awal-awal sebenarnya MTF tuh berdiri, Pak. 2009, lagi regrouping karena Bank Mandiri masuk gitu, Pak, ke perusahaan ini. Saya join lah. Saya join pertama kali di hire sebagai profesional itu menjadi
manajer IT, Pak. Oke. Langsung manajer nih. Manajer IT. Karena di perusahaan sebelumnya yang Global TV itu saya supervisor, Pak. Oh ya. Jadi memang saya melamar itu pengen jadi manajer lah. Oke. Cita-cita saya masuk MTF sederhana, Pak. Pengen punya mobil. As simple as that. Karena saya belum pernah merasakan dalam hidup saya punya mobil, Pak. Oke. Jadi 2010 itu join ke MTF, salah satu benefit yang didapatkan oleh level manager adalah COP-nya, Pak. Oke. Car Ownership Program-nya. Nah, jadi saya join di sana jadi manajer IT. Di manajer IT itu saya menikmati jadi IT lah, Pak. Jadi tukang tarik kabel, benerin printer, as a manager lah. Tapi karena dulu perusahaannya nggak besar, MTF itu manajer pun ikutan turun ke lapangan lah. Nggak Pak, dibayar. saya mau berhenti dulu di sini. Bapak apa yang Bapak inginkan selalu dapat, ya. Terus Bapak tadi di awal menceritakan kalau bisa passing grade-nya adalah ambil sipil, engineer. Terus akhirnya masuk informatika, komputer. Ini yang apa papanya Pak William mau terjadi nih. Terus karir Bapak bisa sukses menjadi manajer IT komputer. Apa yang membuat Bapak akhirnya bisa jatuh cinta sama komputer ini sendiri? Karena mungkin cita-cita awalnya nggak ada soal komputer gitu. Betul. Mungkin bisa di-sharing gitu. Ya, saya juga mungkin menilai bahwa hidup saya juga mungkin banyak juga, Pak, blessing atau beruntungnya buat hidup saya gitu ya. Tadi kalau Pak Suwan disampaikan apa yang saya cita-citakan banyak tercapai, ya itu salah satu keberuntungan lah, Pak, buat saya menilainya. Tapi memang mencapai ke sana juga kalau diceritakan cukup panjang, Pak, ke sananya. Tapi buat saya adalah tadi, kenapa saya menikmati komputer tadi, Pak? Saya cuma satu hal, Pak. Pada saat saya enjoying my life dalam bekerja, selalu ada sampai dengan detik ini, Pak. Saya takut nggak bisa makan, Pak. Oh, Saya takut nggak bisa makan aja saya ya? ada satu momen, Pak, dalam hidup setelah mama saya meninggal, tinggal papa saya itu karena apa namanya, down lah, Pak. Nggak ada istri tercintanya itu, dia nggak mau kerja, terus kemudian di rumah murung gitu ya. Akhirnya satu masa kita nggak bisa makan, Pak. Satu family, Pak. Ada momen itu, Pak. Bapak berapa saudara? Saya 3 bersaudara, Pak. Saya anak 3. kedua, Pak. Oke. Ada satu momen tuh kita nggak bisa makan, di mana uang nggak ada, makanan nggak ada di meja makan. Itu nempel, Pak, di kepala saya, Pak. Jadi pada saat tadi kalau bekerja as an IT, sebagai orang IT, ya udah saya ikut, Pak. Saya akan menikmati apapun yang saya geluti sekarang sebaik-baiknya supaya orang percaya sama saya bisa bekerja, menghasilkan rezeki lah, Pak. Jadi kalau bekerja itu harus sepenuh hati ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Jatuh cinta juga ya? Jatuh cinta akhirnya, Pak. Nah, Bapak tahu nggak singkatan cinta itu apa? Apa itu, Pak? Cerita indah namun tiada akhir. Ini yang Bapak dapatkan nih dari cerita-cerita Bapak ini. Saya coba mengkompilasi cerita ini, ternyata Bapak akhirnya Ya, yang Pak. dari Bapak tadinya mungkin tidak menginginkan karena memang keadaan, terus Bapak masuk dengan uang secukupnya, ambil informatika tadi, Ya. terus akhirnya jatuh cinta terhadap karir karena takut makan dan harus mencintai pekerjaan. Betul, Pak. Jadi inti yang saya coba lihat dari tips ini, bekerja itu harus dengan sepenuh hati Betul, Pak. dan penuh cinta ya. Betul, Pak. Betul ya Pak? Betul, Bapak Pak. William ya? Betul sekali, Kalau Pak. saya coba lihatnya begitu aja. Iya, betul sekali, Pak. Nah, berarti Bapak mencintai pekerjaannya. Sampai sekarang Bapak masih di IT apa enggak nih? Saya mau tahu nih. Kan kalau orang bilang cinta kan, Nah, apa nanti ada selingkuh nih, pindah bagian nih. Nah, saya mau tahu. saya cerita dikit lagi, maju lagi, Pak. Jadi, Kalau selingkuh sebenarnya kalau positif juga bagus singkatannya Pak. Selingan indah, keluarga utuh. Nah. Jadi setelah jadi manajer IT, Pak, selama 3 tahun itu, ternyata di Mandiri Tunas ini organisasinya gampang berubah. Oke. Agile. Atasan saya, GM saya, karena saya manajer, GM saya, general manager saya itu dimutasi, Pak. Dipindahkan menjadi kepala wilayah, Oke. menjadi orang bisnis. Karena pindah, dicarilah siapa penggantinya atasan saya ini. Akhirnya dicari, ada 3 orang, Pak, dites, termasuk saya. Dites, kemudian masuk ke dalam interview direksi. Nah tadi, ada beruntungnya lagi, Pak. Yang dipilih saya sebagai PLT tugas GM IT-nya MTF. Oke. 2013. Jadi udah dapat mobil nih kan? Nah, ada mobil. COP udah ada. Jadi GM dapat rumah? Enggak. Oh enggak, saya pikir GM dapat rumah. Naik limitnya aja, Pak. Oh naik limit. Tetap mobil tapi naik limitnya. Iya.
Kemudian saya menikmati jadi GM, menjalankan tugas sebagai GM 2 tahun, Pak. Hmm. Nah, di 2015 kuartal keempat mau ke 2016, pemegang saham ini baik mandiri maupun tunas itu membuat jabatan baru, Pak. Satu level di bawah direksi. Kalau di Bank Mandiri namanya SAVP. Ya, kalau di yang lain namanya deputi direktur, Pak. Oke. Ya. Dipilihlah atau dicarilah deputi direktur gitu ya. Dan memang saya juga nggak tahu prosesnya bagaimana pemegang saham maupun direksi waktu itu, tapi ada kandidatnya lagi, Pak. Nah, saya menjadi salah satu kandidatnya untuk pegang IT. Di IT itu, tapi kalau udah level deputi, Pak, nggak boleh megang satu saja. Harus megang minimal 3 bagian. Jadi akhirnya 2015 akhir di interview sama pemegang saham dan komisaris, Pak. Tanggung jawab yang saya pegang, IT masih ada, business development, sama human capital, sama HRD. Oke. Jadi saya menjalani semenjak Januari 2016, promosi sekali lagi, Pak, menjadi deputi direktur, kemudian pegang tadi 3. Di tengah jalan, sempat diajarin tentang operation, Oke. MTF, mengenai PPKB, mengenai dokumentasi lah. Jadi kerjanya di Cabang. dalam lah ya. Ya, background lah, Pak. Back apa namanya? Back end. Back end. Nah, 2021, Pak, 1 tahun setelah badai COVID, masih COVID 2021, tapi setelah COVID itu pemegang saham sekali lagi mengadakan RUPS tahunan. Ada proses penggantian direksi, Pak, di Mandiri Tunas Finance. Di 2021 saya juga sekali lagi tidak mengikuti proses dari pemegang sahamnya. Saya hanya menjadi salah satu kandidat menjadi salah satu direksinya di MTF. Tapi memang jabatannya udah nggak ada lagi tuh, Pak. Human capital, direksi MTF cuma sedikit, Pak, cuma ada 3. Presdir, keuangan, operasional. Oke. Cuma 3, Pak, jabatan direktur. Jadi pilihan cuma 3 itu. Sedangkan kesepakatan dengan pemegang saham yang akan dicari untuk posisi saya itu adalah yang operasional. Macam-macam, Pak, dalamnya. Ada salesnya di sana. Oke. Ada salesnya, tapi IT-nya nggak boleh dilepas. Oke. Karena tadi gennya tetap IT, dipercaya tetap pegang IT. Jadi sekarang posisi saya ini saat ini, Pak, 2021 sampai 2026 ini jabatannya adalah Sales and IT Director, Pak. Jadi IT-nya tetap melekat ya? Tetap melekat, Pak. Saya pikir Pak William ini sales loh. Iya. Karena selama ini yang kita kenal Pak William ini Iya, di sales, tapi ternyata masih di IT. Ada IT-nya, Nah, Pak. saya coba cut lagi di situ, Pak. Baik, Pak. Ternyata perjuangan Pak William ini punya satu proses sampai kesuksesan yang Bapak dapat. Iya. Dari lulus kuliah, terus sampai dengan 2010 Bapak di MTF, Mandiri Tunas Finance, terus di MTF mulai dari seorang manajer IT, jalan berjenjang dengan waktu 11 tahun kemudian, kalau saya nggak salah matematiknya nih, 11 tahun kemudian Bapak menjadi seorang direktur. Betul. Jadi satu perjalanan yang pastinya ada satu step yang Bapak lalui step by step terhadap itu. Tolong dong sharing kepada sahabat HES Media ini nih, bahwa di tengah-tengah situasi generasi yang sekarang saya sering mendengar, Bapak ini mungkin masuk generasi apa ya, kalau saya boleh tebak-tebak, Y atau X, Pak? X kali ya? Di bawahnya X kali, Pak. Di bawah X enggak lah, di bawah X baby boomer dong ya. Bapak X nih, ya Bapak mau lebih tua nih generasinya. Tapi Bapak mungkin generasi X. Tapi saya melihat Bapak bisa sharing lah kepada sahabat-sahabat media. Generasi-generasi sekarang ini, Bapak pasti memimpin tadi sales dan IT, tentu MTF ini karyawannya pasti banyak sekali. Ya, Pak. Berbagai macam, di mana orang pengen karir ini cepat. Ya, Pak. Di dunia yang sangat cepat ini, kita dihadapi tantangan. Bapak tadi pernah megang HRD ya. Anak-anak sekarang ini cenderung yang saya dengar baru kerja 2 tahun, 3 tahun, keluar. 2, 3 tahun, kelar. Bapak megang operasional. Sharing Bapak ini sangat bermanfaat loh, Pak. Ya, karena semua Bapak berproses. Nggak dalam setahun, 2 tahun mau bisa jadi ini dan segalanya. Terus gimana dalam menghadapi tantangan anak-anak muda sekarang yang mungkin bekerja pasti turnover karyawannya sangat-sangat cepat dan segalanya, kita harus menjaga organisasi kita ini tetap
kuat, firm, sustain. Nah, tema hari ini sustain, bagaimana menjaga ketangguhan organisasi Bapak sebagai seorang leader. Nah, udah mulai masuk nih Pak, as a leader, bagaimana Bapak menyikapi ini? Iya, Pak Suwandi. Jadi di MTF, di Mandiri Tunas, memang saya suka sekali environment-nya sangat positif, Pak. Jadi dalam artian kalau kita ngomongin tentang people, dari semenjak mungkin 2014, 15, 16 itu awal-awal di mana MTF itu bertekad, Pak, untuk nyari leader dari dalam. Nah, dibuatlah di 2014, 15, 16 itu berproses, dibuatlah yang namanya development program series, Pak. Karena kita belajar banyak dari Astra, dari perusahaan-perusahaan besar loh. Kenapa ini saya cerita dari awal dulu? Karena MTF ini sekarang kita bangun supaya tadi kita pengen siapapun orang yang pegang MTF akan melanjutkan seperti gayanya MTF, budayanya MTF. Oke. Dulu di Bank Mandiri, Pak, di Mandiri Group itu kental dengan budaya, Pak. Menciptakan budaya yang positif. Nah, di MTF itu bikinlah budaya namanya budaya perwira, Pak. Ada kepanjangannya, singkatannya lah. Budaya perwira. Perwira. Oke. Kepercayaan, kewirausahaan, inovatif, yang terakhir kegembiraan. Oke. Ada fun-nya di belakang. Sengaja memang dibuat ada fun-nya di belakang. Nanti saya cerita hubungan dengan generasi milenial, Pak. Atau generasi Z sekarang yang baru. Di MTF ini kita bikin development ini banyak, Pak. Mulai dari MT, Management Trainee, anak lulus kuliah pertama kali dari top university, boleh apply jurusan apapun masuk ke MTF sebagai Management Trainee. Kita akan training selama setahun, penempatan di mana saja di MTF, across Indonesia. Kita punya 126 cabang. Kemudian dari situ, saya juga punya level berikutnya, namanya Manager Development Program. Jalan udah lama sekali, semenjak 2012, Pak. Sekarang mungkin udah series yang ke-21 atau 20, Pak, MDP ini. Tujuannya apa? Ciptain manajer-manajer yang memang dari internal. Karena secara profil sekarang kita pro hire-nya mungkin di bawah 2%, Pak. Sisanya manajer level ke atas itu sumbernya internal. Nah, memang tadi balik ke pertanyaan Pak Suwandi, gimana caranya generasi yang baru ini supaya lebih setia sama perusahaan? Itu dia. Ini PR besar, Pak. Ini Iya. PR besar, Pak. Karena kami pun mengalami di awal-awal generasi ini muncul, terjadi ketidaksetiaan, Pak. Kita udah didik, join manajemen trainee, ditempatkan di satu bagian, keluar. Karena merasa mereka itu punya opsi. Iya, sekarang yang sekarang ini setiap tikungan ada ada tawaran dari tempat lain. Wah, repot nih jaga setiap tikungan ini nih. Ya. Jadi kami juga kan development program ini nggak murah lah. Kita creating miliaran rupiah lah buat investing people ini gitu ya. Akhirnya kita rubah caranya, Pak. Jadi belajar dari satu generasi yang waktu itu bubar, Pak, hampir 70% bubar. Kita belajar, kenapa sih orang ini keluar? Kenapa sih MT ini keluar gitu ya? Ternyata nggak cocok, Pak. Dengan gayanya kita itu, dulu kan kalau orang generasi lama itu, kita itu bahasanya top down, Pak. Oh, iya. Saya kasih perintah, oke, kita ke kiri. Ke kiri ya semua ya. Gitu. Perwira sih, militer nih sekarang. Oke. Ke kiri, ke kanan, Pak. Nah, kita kadang memberikan ruang lah. Ya, tadi kan ada sisi kegembiraan sebenarnya di sisi budayanya MTF ini. Jadi pada saat kita memberikan kelas atau misalnya on the job training-nya, OJT-nya, itu ada kita campurkan dengan generasi kayak sekarang, Pak. Misalnya sekarang lagi generasi K-pop, ada musik-musik Korea, ada sekarang drama-drama Cina, kita adopt di dalam pembelajarannya, di dalam budayanya. Berarti budaya MTF ini tidak baku tapi Ngikutin, Pak. ngikutin zaman ya. Ngikutin zaman lah, Pak. Nah, memang nih sahabat-sahabat Hays Media kalau kita bicara budaya itu memang adalah sesuatu kekayaan negara kita. Ya. Bahkan sampai akhirnya di dalam satu organisasi kepemimpinan, kata budaya di hampir setiap organisasi ada ya. Ada, Pak. Pasti. Budaya itu menurut saya tuh Pak William ada dua kata, budi dan daya. Sebenarnya masyarakat kita ini orangnya penuh dengan budi pekerti. Daya itu power.
kalau powernya, kekuatannya dengan budi pekerti, saya melihat bahwa Indonesia ini sangat maju dan tidak bisa dipatahkan. Masalahnya hari ini, kadang-kadang si budi tidak berdaya, Pak. Nggak, ini bercanda nih Pak William. Ini kita dari tadi serius terus, karena kita juga harus ada sedikit Relaksasi. Kegembiraan tadi. Nah, akhirnya Bapak menciptakan satu perubahan itu. Perubahan itu berhasil nggak sih, Pak? Sekarang turnover rate-nya MT, Pak, itu udah kecil sekali, Pak, di bawah 1% lah. Jadi artinya kita anggap ini sudah berhasil lah. Artinya teman-teman yang muda ini, adik-adik yang muda ini akhirnya mau berkontribusi. Dan kita pun buatkan juga, Pak, jenjang levelnya. Dulu itu kalau Bapak tahu yang namanya sistem urut kacang, dulu kalau managerial level itu selalu misalnya banyak di budaya yang lain, Pak, ya, bukan di perusahaan-perusahaan yang di Indonesia mungkin ya. Itu pengennya yang lebih tua akan naik duluan. Oke. Dulu, Pak, ya, dulu. Tapi kalau zaman sekarang kita membuatkan seperti target base lah. Kita anggap sebagai goal oriented base lah. Jadi kita nggak terlalu pengen bahwa harus yang tua dulu jadi bosnya, yang muda ini belakang ikut gitu. Jadi sekarang kita buatkan juga, kalau memang yang muda-muda ini bisa, Pak, dan membuktikan dengan angkanya dalam periodik tertentu dan konsisten. Kata-katanya konsisten, Pak. Jadi nggak punya setahun doang dia berhasil, tapi 2 tahun, 3 tahun kemudian jatuh. Artinya kan nggak konsisten sebenarnya. Kalau misalkan katakan kita minimal sampai dengan 3, 4, 5 tahun konsisten, kita boleh jadikan dia jadi manajer. Jadi saya sempat ada di MTF itu manajer di bawah 30 tahun. Jadi waktu Pak William saya lihat tadi mulai jadi direktur di tahun 2015. 16, Pak. 2016. Asetnya berapa sih, Pak? MTF waktu itu asetnya mungkin di kisaran mendekati 30 triliun, Pak. Ya, sekarang, Pak? Sekarang mungkin sudah 50 triliun, Pak. Berarti sukses nih ya dalam mengembangkan organisasinya, total asetnya. Terus dari tadi kita ngomong soal bagaimana Bapak memimpin, bagaimana manusianya Bapak pimpin dan segalanya berhasil menumbuh kembangkan asetnya, memperbesar organisasi. Sebagai seorang pemimpin, udah puas belum dengan hasil yang Bapak capai bersama tim MTF? Saya nggak mengatakan Bapak sendiri, pasti tadi Bapak katakan bertiga, Bapak berjuang bersama-sama, terus mengelola ini. Sebagai seorang pemimpin, Bapak melihat sekarang, apakah Bapak sudah sampai di satu titik Bapak merasa bahwa I am satisfied, puas, kata puas. Iya, Pak. Jadi dalam seni memimpin yang saya pelajarin, Pak, di berbagai macam literatur, kayaknya there will always be opportunity, Pak. Jadi kalau sekarang dikatakan, apakah MTF sekarang sudah dalam peak position? Menurut saya masih ada peluang untuk tumbuh, Pak. Okay. Artinya teman-teman di MTF ini juga, termasuk saya juga, kita pikir ini masih ada peluang besar lah, Pak. Karena kita melihat bahwa secara market, secara industri, secara opportunity-nya masih besar. Tidak semua sekarang kita bisa masukin lah. Tidak semua kita sekarang bisa dapatkan marketnya. Artinya sekarang posisinya, kalau kami di MTF ini merasa pasti selalu ada peluang untuk tumbuh, Pak. Selalu ada peluang untuk maju lah. Jadi kalau secara pribadi, tentunya apa yang saya dapatkan, apa yang saya kejar sekarang, ada bersyukurnya, Pak. Pasti saya ada bersyukurnya. Tapi kalau ke depannya, saya berpendapat bahwa masih ada peluang untuk bisa membesar, Pak. Karena kalau kita ngomong dari sisi aset, Pak, kalau kita bicara tentang aset itu ya, mungkin di Indonesia ini, Pak, belum pernah ada perusahaan pembiayaan yang asetnya di atas 100 triliun. Oke. Satu perusahaan, Pak. Iya. Mungkin sekarang kisaran di 70-an, 60 sampai dengan 70 triliun, Pak, yang terbesar di Indonesia, Pak. Ya kalau kita berpikirnya dalam hal aset, Pak, mungkin kalau kita ingin number one aset, ya bisa saja kita kejar ke angka lebih dari 70 triliun. Oke. Kalau ada peluangnya dengan bisnis yang sehat, Pak. Jadi kalau saya pikir, baik lagi, pertanyaan Bapak adalah, udah puas belum? Saya pikir kita masih bisa lebih besar dari ini untuk peluangnya, Pak, gitu, Pak. Nah, situasi seperti apa sih, Pak? Industri kita ini, Bapak kan sebagai leader tadi. Bukan hanya leader di organisasi, kita tahu MTF juga sebenarnya leader in the industry juga, dari among so many leaders, pimpinan yang ada. Mungkin Pak William sudah dikenal juga sekarang di industri karena Bapak juga sebagai pengurus dari asosiasi bersama-sama saya. Nah, seperti apa industri kita hari ini? Selama Bapak menjalani mungkin proses Bapak tumbuh, kembang, industri kita juga tumbuhnya luar biasa,
tapi beberapa tahun terakhir kayaknya situasinya hampir semua pemain ngerem. Ada yang punya masalah yang lebih besar, ada yang menengah, ada yang kecil dan segalanya, semua bermasalah dan tentunya terkait dengan kualitas portofolio. Bapak melihatnya seperti apa? Iya, saya dengan Pak Suwandi sebagai ketua umum ini memang banyak diskusi lah sebenarnya. Kalau kami Pak di MTF melihatnya dalam 2 tahun terakhir Pak, gitu ya, 2024, 2025, sekarang masuk ke 2026, situasi sulit sekali Pak. Situasi ini sekarang sangat-sangat challenging Pak. Kalau kita bilang sangat-sangat challenging lah. Untuk bertumbuh seperti tahun 2022, 2023 Pak, ini merasakan bisnis sulit sekali Pak. Indikatornya dunia dengan adanya perang, indikatornya makro Indonesia dengan adanya pertumbuhan yang mungkin tidak sesuai dengan prediksinya pemerintah, dan juga mungkin kalau kita ngomongin sisi mikronya, karena MTF itu berbisnis di otomotif mobil Pak. Kalau kita lihat jualan mobilnya, memang sekarang secara faktualnya, datanya, jualan mobil nggak tumbuh Pak, alias turun. Iya. Sehingga kami juga harus regrouping lah. Dalam artian tidak serta-merta ambisius untuk tumbuh melesat tinggi, Pak. Jadi sekarang kami lagi regrouping juga di MTF supaya lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Banyak situasi yang uncontrollable dari perusahaan pembiayaan saat ini, Pak. Jadi sekarang ini tipsnya mungkin adalah bahwa kita lihat situasi, Pak. Kita lihat kiri, kanan, atas, bawah. Kalau memang kita yakin ke depan ini dalam waktu dekat, tadi yang saya sampaikan masalah-masalah tadi nggak selesai, Pak, ya artinya kita mesti ngerem, Pak. Nah, kalau ngerem ini kita punya masalah lain lagi nih, Iya. Pak. Dengan jumlah karyawan yang banyak, harapan karyawan tentunya semua juga punya cita-cita, punya mimpi. Bapak punya mimpi tadi, punya mobil, punya pendapatan yang bagus. Semua juga yang dari bawah mimpi. Sementara di satu tempat yang tadinya mimpinya ini bisa coba direalisasikan, tiba-tiba ngerem dan segala, mimpinya nggak. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan supaya karyawannya tetap loyal dan setia, Pak? Iya tadi Pak, di MTF tadi saya bilang bahwa ya kita bersyukur lah Pak di MTF ini secara people, secara orang ini banyak grateful-nya Pak, banyak bersyukurnya karena secara budaya itu kalau kita ngomongin income gitu Pak ya, nggak cuman dari sisi rupiah yang diterima lah Pak, tapi juga ada environment yang sehat. Ada kegiatan perusahaan juga yang mungkin mereka dapatkan di luar uang lah Pak gitu ya. Bentuknya bisa jalan-jalan, bisa keluarga dan lain-lain lah bentuknya gitu Pak. Tapi ya tadi pada saat saya sampaikan kita mau ngerem bisnisnya gitu ya, tapi ya memang kita juga ukur Pak, ngeremnya nggak bisa ngerem langsung kita injak. Kalau bawa mobil nginjak rem sekaligus atau angkat rem tangan kita juga enggak Pak. Jadi memang kita selektif, tapi kita usahakan paling nggak sama lah dengan tahun lalu gitu. Kalau kita nggak tumbuh, sama seperti kita data di industri, Pak, gitu ya. Kan sempat menikmati industri kita ini tumbuh tinggi. Terus dalam waktu 2 tahun terakhir, tiba-tiba, setahun terakhir lah, turun, tipis. Tahun berikutnya naik tipis, gitu ya. Ya, kita akan berusaha untuk menjaga, Pak. Kalau kita mau tumbuh, tumbuhnya pun very selective alias mungkin ya kecil aja, Pak, gitu. Kalau kita melihat situasinya tidak favorable buat bisnis. Karena yang kita jaga adalah sustainability 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Pak. Kita nggak hanya berpikir jualan kredit sekarang, untung sekarang, tapi 2 tahun lagi rugi, 3 tahun lagi kita nggak mau lah, Pak. Jadi ada konsep kapan Bapak agresif, kapan Bapak Betul, Pak. bertahan. Nah, mungkin saya ingin akhiri, Pak, ya, bahwa sahabat-sahabat Hays Media, kita telah mendengar apa yang kita sharing, apa yang Pak William sharingkan pada hari ini kepada sahabat-sahabat Hays. Sahabat-sahabat Hays, kita telah mendengar semua cerita-cerita yang luar biasa dari Pak William, dan buat saya ini pun juga baru kali pertama saya dengar bahwa Pak William telah melalui fase-fase perjuangan yang sangat berat. Artinya bukan dari keluarga yang berada, dengan jujur Pak William menyampaikan, tapi Pak William punya tekad harus berhasil, dan tentu di bawah bimbingan orang tua yang tentunya sangat baik, menjelaskan semua keadaan secara jujur juga, keadaan keluarga. Pak William menerimanya, Pak William berjuang, berhasil mendapatkan S1,
sesuai dengan harapan orang tua, tapi menjadi harapan Pak William juga. Pak William punya cita-cita pengen punya mobil, bisa makan. Nah, itulah perjuangan seseorang pasti mempunyai satu mimpi dan cita-cita, tekad. Punya keinginan, tekad itu nomor satu untuk bagaimana berhasil. Ya, Pak. Kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh tadi. Atau orang bilang kalau bekerja itu harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bekerja. Kalau dibalik bekerja sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bekerja. Kalau enggak akan apa yang Bapak dapat. Kedua, Bapak sudah sekarang tampil menjadi seorang pemimpin, leader yang cukup lama. Kalau saya bilang sekarang sudah 10 tahun ya Pak ya, Ya, Pak. menjabat sebagai seorang direktur. Kita mau akhiri Pak, mungkin Bapak bisa memberikan sekali lagi kepada sahabat-sahabat Hays Media untuk memperjuangkan mimpi dan cita-cita Bapak ini. Tipsnya 3 aja Pak, Bapak kasih. Untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses, apa Pak? Ya, mungkin tadi saya sebenarnya mengulangi apa yang Pak Suwan dikatakan. Saya tuh dalam hidup tadi banyak ketakutan nggak bisa makan tadi, Pak. Jadi itu saya jadikan sebuah tekad, bahasanya Pak Suwan tadi, bahwa saya kalau mau nyari sesuatu atau saya mau mencapai sesuatu, tekad itu saya harus bulat, Pak. Nggak bisa setengah-setengah lah. Tadi saya sampaikan, misalnya saya pengen kuliah S1, misalnya, Pak. Atau kuliah, harus kuliah negeri lah, bahasanya tadi. Ya, saya harus kuliah negeri, Pak. Apapun ceritanya, tekad saya mesti bulat, Pak. Tadi saya sampaikan, saya pengen kerja, saya pengen punya mobil, Pak, itu. Hal-hal yang saya belum pernah nikmati Jadi selama tekad, hidup saya. cita-cita. Ya, yang Yang kedua ketiga, itu. yang kedua apa tadi? Yang tadi Pak, abis saya punya tekad itu, memang kita tuh dalam hidup kadang mesti punya visi yang baik, Pak. Oke. Dulu mungkin di awal berkarir, saya takut Pak, punya mimpi ini Pak, punya visi ini Pak. Takut Pak, karena tadi lingkungan tidak menguntungkan buat saya, keadaan tidak menguntungkan buat saya. Jadi kalau mau bermimpi tinggi, takut Pak, saya pengen jadi direktur dulu Pak, takut Pak, nggak nyampe Pak. Jadi kalau sekarang Pak, setelah mengalami, mungkin yang bisa dibagikan sama teman-teman Hays Media yang masih muda-muda, milikilah mimpi yang baik, milikilah mimpi, karena mimpi kan gratis Pak sebenarnya. Kalau kita ngomong mimpi gratis, nggak ada. Seperti napas gratis, terima Iya. kasih sama Tuhan ya. Kita kan mimpi sebenarnya nggak bayar sebenarnya. Kalau sekarang saya dalam kondisi sekarang posisinya, mungkin saya juga masih jadi punya mimpi lagi Pak. Yang mungkin ke depannya, contoh misalnya keluarga besar saya bisa menikmati kesejahteraan saya Pak, gitu Pak. Itu mimpi juga gitu buat saya. Gitu. Berarti yang terakhir Bapak masih punya mimpi sharing. Iya, yang ketiga ya tadi banyak memberikan, ya tadi Pak, banyak memberikan perbuatan baik lah sama orang-orang lah. Karena saya percaya kalau sharing berbuat baik itu sama orang-orang itu, kepercayaan saya Pak, itu pasti akan balik ke kita Pak. Oke, sahabat-sahabat Hays Media, kita sudah sampai di ujung. Saya tadi sudah bertanya dan sudah mendapatkan paling tidak inti dari diskusi kita pada hari ini. Pak William adalah satu orang leader yang telah sharing terkait dari kepemimpinan beliau, dimulai dari satu tekad. Tekad itu ternyata dimulai dari rasa takut. Jadi rupanya rasa takut itu bisa membuat orang berhasil kalau dia translasikan dengan tekad. Jadi tekad itu adalah cita-cita. Cita-cita artinya mimpi. Mimpi yang memang katanya gratis nih kata Pak William. Jadi harus punya mimpi, dream. It's all about dream. Kalau mau berhasil harus punya mimpi, tidak segala sesuatu itu seperti instant noodle atau kita masak bami, Indomie, langsung segala sesuatu jadi. Ya Pak. Pak William telah melewati fase-fase yang tidak mudah, yang kita lihat hari ini mungkin dia senyum dan segalanya, bahwa dia kelihatannya berhasil, tetapi ternyata melalui rasa takut, tekad, dan mimpi yang terakhir. Pak William ini ternyata ingin berbagi. Ini kata berbagi ini sudah kita sering dengar nih. Tadi dari yang awal mungkin saya ini yang Hays Media ini pemimpinnya adalah Pak Suartono, selalu juga bercerita tentang berbagi. Ya, berbagi, bersyukur. Betul, Pak. Karena kata berbagi ini ternyata membuat orang bahagia. Pak William ingin berbagi kepada keluarga dan keluarga besarnya untuk dapat mendapatkan apa yang dia hasilkan. Jadi sharing is caring kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak William, berbagi itu, yang mimpi itu harus punya, tekad itu harus juga ada. Betul, Dan Pak. saya yakin sahabat-sahabat media pasti punya rasa takut. Takut ke depannya seperti apa. Takut bagaimana dan segalanya.
Jangan kalahkan rasa takut itu dengan tekad. Bukan rasa takut itu dengan rasa malas, bahkan mungkin tidak bisa meraih mimpinya. Tetapi kalau itu ingin sahabat-sahabat media bisa lakukan, niscaya semua apa yang diharapkan, cita-cita bagi sahabat media itu bisa tercapai seperti seorang Pak William yang luar biasa. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak Sumandi. Atas pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih banyak Pak. Ya.